Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 3 Sistem Pendukung Keputusan akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Rancang Bangun Sistem Keputusan Pemilihan Sekolah SMA di Kota Sorong dengan menggunakan metode AHP berbasis web. Ya, selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Perkenalkan, nama saya Arden Fadil. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan sekolah SMA di Kota Sorong. Yang melatar belakangi pembuatan sistem ini adalah sulitnya orang tua menentukan pilihan sekolah SMA terbaik untuk anaknya. Bersekolah di tempat yang layak dan berkompeten, yang mempunyai kriteria yang mumpuni sebagai tempat siswa menimba ilmu. Manfaat dari aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan sekolah SMA di Kota Sorong yaitu memudahkan orang tua dan siswa dalam memilih sekolah terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dan dengan adanya sistem ini sebagai alternatif dengan menentukan pemilihan sekolah SMA di Kota Sorong. Ya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Yusril Yamani. Sini saya akan menjelaskan tentang dataset yang akan digunakan. Itu dari pertama kriteria. Nomor 1 ada biaya, 2 kualitas sekolah, 3 tujuan lulusan akhir, 4 tagar dan minat. Oke, yang di alternatif pertama ada SMA Velos, kedua SMA Papua 1, 3 SMA YPTK Agustinus, 4 SMA di YPTK Moria. Oke, di sini saya akan jelaskan kenapa kami hanya memilih beberapa alternatif agar memudahkan pada saat proses perhitungan pada Microsoft Excel. Sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dengan menggunakan metode AHP di Microsoft Excel. Di sini saya sudah hitung semuanya sih. Cuma di sini saya akan menjelaskan dari awal saja, karena penjelasannya juga agak sama yang di bagian bawah dan seterusnya. Ya, jadi di sini saya akan mendeklarasikannya dulu, yaitu C1 sama dengan biaya, C2 sama dengan kualitas sekolah, dan C3 sama dengan bakat dan minat. Oke, selanjutnya kita akan mengisi tabel nih, perbandingan berpasangan atau previous comparisons. Oke, pertama adalah C1 dan C1 skalanya itu 1, C1 dan C2 skalanya itu 2, dan C1 dan C3 skalanya itu 2. Selanjutnya C2 dan C1 skalanya itu 0,5. Oke, selanjutnya C2 dan C2 skalanya itu 1. Selanjutnya C2 dan C3 skalanya itu 0,3. Oke, selanjutnya C3 dan C1 skalanya itu 0,5. Selanjutnya C3 dan C2 skalanya itu 3. Selanjutnya C3 dan C3 skalanya itu 1. Oke, kemudian ini kan tabel perbandingan matriks ini kan kita sudah isi semuanya. Selanjutnya kita masuk ke pencarian eigenvektor normalisasi. Jadi untuk menghitung eigenvektor normalisasi atau nilainya, kita harus kalikan baris dengan kolom. Jadi baris satu ini kita kalikan dengan kolom pertama, dan baris kedua baris pertama indeks kedua kita kalikan dengan kolom kedua, dan
baris pertama indeks ketiga kita kalikan dengan kolom ketiga. Contohnya seperti ini. Jadi ini kan baris kali kolom kan. Jadi C1 berada di baris pertama, yaitu 1, dan dia indeks pertama. Dan kolom pertama juga berada di nomor 1. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke C1 indeks kedua. Jadi kalau indeks kedua itu 2, kita kalikan dengan kolom pertama indeks kedua, yaitu 0,5. Jadi hasilnya itu 1 juga. Dan selanjutnya C1 indeks ketiga, kita kalikan dengan kolom ketiga indeks ketiga juga, yaitu 2 kali 0,5 sama dengan 1. Oke, selanjutnya adalah ini kan kolom pertama. Selanjutnya kita mencari perkalian di baris pertama dikali dengan kolom kedua. Selanjutnya jadi baris pertama indeksnya 1 dikalikan dengan baris ke-1 indeksnya kedua. Jadi hasilnya itu 2. Oke, selanjutnya baris pertama indeks kedua kita kalikan dengan kolom kedua indeks kedua. Jadi hasilnya 2. Oke, selanjutnya kita kalikan baris pertama indeks ketiga dengan kolom kedua indeks ketiga juga. Jadi hasilnya itu sama dengan 6. Oke, selanjutnya kita mencari hasil dari baris pertama, kita kalikan dengan kolom ketiga. Jadi yang pertama itu baris pertama indeks pertama kita kalikan dengan kolom ketiga indeks pertama, yaitu 1 kali 2 sama dengan 2. Oke, selanjutnya baris pertama indeks kedua kita kalikan dengan kolom ketiga indeks kedua juga. Jadi hasilnya itu 0,66. Oke, selanjutnya ya, kita kalikan baris yang pertama indeks ketiga itu dikali dengan kolom ketiga indeks ketiga juga, yaitu 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, jadi ini sudah selesai. Ini hasil dari baris ke-1 kolom ke-1 itu 3, dan hasil dari baris ke-1 kolom kedua itu 10, dan hasil dari baris pertama kolom ketiga itu 4,66. Jadi jumlah semuanya adalah 17,66. Oke, selanjutnya kita masuk ke baris yang kedua. Untuk baris kedua dan ketiga ini sama pengerjaan di baris yang pertama. Cuman bedanya adalah kalau di baris pertama yang kita kalikan adalah baris pertama ini kita kalikan dengan kolom pertama. Tapi kalau untuk baris kedua kita mulainya dari baris kedua, kita kali baris kedua ini kita kalikan dengan kolom pertama dan kalikan dengan kolom kedua dan kolom ketiga. Itu pun juga untuk baris ketiga, kita mulainya dari baris ketiga ini kita kalikan dengan kolom pertama, kalikan dengan kolom kedua, dan dikalikan dengan kolom ketiga. Nah, kalau sudah kita kalikan semuanya, berarti sudah selesai untuk pencarian dari nilai eigenvektor normalisasi ya. Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke selanjutnya adalah kita
kita mencari keseluruhan dari agent vektor normalisasi. Jadi untuk di tabel ini adalah jumlah dari semuanya, dari baris ke-1, baris ke-2, dan baris ke-3. Jadi untuk jumlah keseluruhan ini adalah total dari penjumlahan dari baris ke-1, ke-2, dan ke-3, teman-teman. Jadi bisa lihat sendiri, totalnya itu 35,65. Selanjutnya kita masuk ke angka keempat, yaitu rasio konsistensi. Jadi untuk mencari nilai ini seperti ini. Jadi hasil dari kolom pertama kita kalikan dengan hasil dari EVN ini yang ditambah dengan kolom kedua, hasil dari kolom kedua dikali dengan EVN kedua, dan ditambah juga dengan hasil dari kolom ketiga dikali dengan EVN kolom ketiga, maka hasilnya itu akan seperti ini. Dan untuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, selanjutnya ini kan kita mencari tadi itu perbandingan berpasangan terhadap masing-masing kriteria. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan berpasangan terhadap biaya. Jadi cara yang pertama ini sama dengan cara yang kedua juga, sama juga, bisa dilihat. Cuman kalau di perbandingan berpasangan terhadap kriteria biaya, yang kita ganti adalah C1 nya sama dengan SMA Veros, C2 itu SMA Papua 1, dan C3 SMA YP PK Agustinus. Itu kriterianya. Ini nilainya juga sudah dikasih masuk semua, bisa dilihat. Jadi sama saja sama cara yang pertama. Ini sudah dapat hasilnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke perbandingan berpasangan terhadap kriteria kualitas sekolah. Kalau yang ketiga ini sama saja sama pengerjaan yang pertama. Terus selanjutnya kita masuk ke perbandingan berpasangan terhadap kriteria bakat dan minat, sama juga. Oke, untuk cara yang terakhir adalah langkah kelima, kita akan mencari ranking atau urutan yang pertama untuk pemilihan sekolahnya. Jadi untuk mendapatkan hasil dari C1, C2, C3 itu jadi hasil EVN ini kita kalikan dengan hasil EVN pertama dari kriteria biaya, dan juga dikali dengan kriteria kualitas sekolah EVN yang pertama, dan juga dikali dengan EVN terhadap kriteria bakat dan minat yang bagian pertama, maka didapatkan hasil dengan jumlah keseluruhannya itu 1,1425. Dan kedua sama juga caranya, itu EVN kedua dikali dengan EVN kedua, EVN ketiga, dan yang keempat, dan semua itu dijumlahkan, maka didapatkan hasil 0,7442. Yang ketiga juga sama, dan didapatkan hasil 0,4786. Jadi untuk perhitungan metode AHP mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul. Saya di sini akan menjelaskan metode demonstrasi tentang aplikasi yang kami telah buat. Itu adalah aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan sekolah SMK berpasangan dengan metode AHP berbasis web. Untuk itu pertama, ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang buat. Yaitu aplikasi ini saya diperuntukkan satu pengguna saja, yaitu satu user, dan digunakan oleh para orang tua atau siswa untuk memilih sekolah terbaik sesuai kriteria yang diinginkan. Selanjutnya, di sini aplikasi ini mempunyai beberapa menu.
Yang pertama adalah menu Anda. Menu Anda ini adalah tampilan utama pada aplikasi yang bisa Anda lihat. Yang kedua adalah menu kriteria. Menu kriteria ini kita akan input data kriteria sesuai yang kita inginkan. Yang ketiga, menu alternatif. Menu alternatif ini kita akan input data alternatif sesuai yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, perbandingan kriteria. Yang ini dimana kita akan membandingkan antara kriteria dan kriteria satu dan kriteria lain. Selanjutnya lagi, menu perbandingan alternatif. Ini hampir sama dengan menu kriteria, dimana kita akan membandingkan setiap alternatif dan kriteria. Di sini ada beberapa perbandingan alternatif dan kriteria, dimana kita mengikut ada beberapa kriteria, yaitu ada 3 poin kriteria, yaitu biaya, kualitas sekolah, bakat, dan minat. Yang selanjutnya adalah menu hasil. Menu hasil ini akan menampilkan proses perhitungan oleh AHP. Dan bisa dilihat di sini, yang punya overall composition head. Itu adalah kriteria. Selanjutnya yang ini nilai rata-rata. Yang selanjutnya adalah alternatif atau sekolah yang kita ingin. Setelah itu, nilai hitung di sini akan mempunyai perantingan, dimana ada nilai hasil total yang di bawah ini, dimana nilai sudah dikalkulasikan akan kita menggunakan sesuai perantingan. Nah, ini bisa dilihat update yang ini. Ya, update ini sudah menunjukkan bahwa ada hasil perantingan antara perantingan yang menunjukkan peringkat pertama pada alternatif, yaitu adalah SMA Average yang punya nilai akhir nilai 0,6115. Sedangkan nilai peringkat kedua adalah SMA YPPA Agustinus dengan nilai 0,9861. Dan yang menunjukkan peringkat ketiga adalah SMA Papua 0,192568. Ini adalah hasil perhitungannya. Bagaimana cara menggunakan aplikasinya? Waktu itu pertama saya unbox dulu, unbox semua data yang saya pelajari dan masuk aja ulangan ini. Saya unbox ini lagi, nilai ya. Oke, pertama kita akan data saya di sini bahwa artinya kosong, nilai sama sekali. Saya akan menambahkan data kriteria dulu. Pertama adalah biaya, yang kedua kualitas sekolah, ketiga bakat dan minat. Nah, ini hanya beberapa kriteria yang kami input sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Oke, lagi kita akan menambahkan data alternatif. Tembak sales, tambah setelah saya antara data kriteria dan data alternatif. Selanjutnya akan melakukan perbandingan, perbandingan kriteria. Kita lihat di sini adalah dimana kita akan membandingkan antara
ya. Yang pertama adalah saya ambil nilai dimana saya membandingkan ya apa aja yang lebih baik atau kualitas sekolah. Asli saya ambil nilai 3. Nah, biaya waktu minat saya ambil nilai 2. Dan selanjutnya saya pilihkan pemilih mana menentukan apa atau kualitas. Yang minat saya ambil ini kualitas menentukan bakat dan minat dari kualitas sekolah dengan nilai 3. Saya akan submit. Oke, setelah kami submit datanya bahwa tidak menampilkan matriks perbandingan pasangan yaitu matriks 3x3 antara matriks pasangan. Nah, di sini ada nilai yang akan saya input adalah 3, biaya dan kualitas adalah 3, bakat, biaya dan bakat adalah 2, dan kualitas dan bakat adalah 2,3. Nah, selanjutnya yang saya lihat di sini nilai matriks other matriks dan kriteria yang sudah dilihat sini anda ya. Saya lihat ini hasilnya prioritas faktornya dan ini. Nah, di sini mempunyai artikel ini faktornya adalah 0,0653 dan opacity indeksnya 0,0328 dan opacity hasil. Opacity hasil ini adalah 5,864%. Karena dikatakan bahwa dalam metode AHP ini tidak boleh melebihi 10% dari konsistensi rasio. Maka selanjutnya kita akan melakukan perbandingan alternatif. Di sini kita akan membandingkan alternatif perbandingan antara biaya. Yang pertama adalah kita akan menentukan nilai apakah SMA mempunyai nilai tinggi atau SMA komputer. Di sini saya akan menentukan nilai 3 dan nilai 5. Lepas saya nilai tinggi daripada SMA komputer ini. Yang selanjutnya adalah 2 dan dimana SMA PA tinggi dari SMA 41 ini nilai 3 dari SMA PA tinggi dari PA ini nilai 5 dengan SMA 41 nilai 3 dan SMA 3 dan 2. Selanjutnya ya ini dia akan menentukan lagi dengan matriks berpasangan. Matriks berpasangan sampai pakai tadi hampir sama, semua tiganya di sini dia akan membandingkan antara subjeknya dengan alternatif. Kita lihat di sini dia akhirnya itu konsistensi rasio dengan nilai 0,47%. Bahwa ini adalah nilai yang layak jawab dan bisa dieksekusi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke inputan data nilai. Selanjutnya perbandingan kualitas sekolah. Kualitas sekolah ini saya ambil nilai 5 ini 3 dan yang ini saya akan input nilai dengan 2. Oke, dan saya input update dia akan menentukan lagi data bakat pasangan. Banyak akan nilai yang kita lihat ini nilai yang saya input tadi yang ini nilainya dan salah satunya bakat nilai Italia. Ini mempunyai nilai akhir yaitu konsistensi rasio dengan 0,47. Bahkan nilai yang sangat pas lanjutan. Selanjutnya kita masuk di perbandingan alternatif bakat dan minat. Ini terakhir kita melakukan perbandingan. Ini saya ambil 3 dan di sini nilai 2 dan ini nilainya 0,5. Oke, ya, kita sudah lihat saja, kita langsung submit saja. Oke, bahwa kita akan mengumumkan lagi bahwa hasil perbandingan matriks kita lihat hasilnya sama saja kalau tadi, semua yang dibedakan adalah nilai inputannya. Oke, di sini yang terakhir adalah
artinya yang cuma nilai PA-nya nilai konsistensinya artinya dengan 0,9%. Maka nilai yang layak di eksekusi. Selanjutnya kita akan melihat nilai hasil akhir. Oke, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa nilai ada hasil penghitungan POHP bisa dilihat di nilai keempat pertama yaitu adalah SMA apa ya, dengan nilai ya, dan keempat adalah SMA yang kita ini, dan ketiga adalah SMA Papua 1. Oke, selanjutnya saya sudah menjelaskan semua konsep pembahasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan poin ini. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan poin yang asli yang sudah buat. Yang pertama di sini ada beberapa poin yang saya jelaskan, itu semua 3 poin. Yang pertama adalah fungsi, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah hasil. Di fungsi ini ada beberapa poin yang lumayan banyak. Di sini saya akan menjelaskan yang penting saja yang berkaitan dengan perhitungan. Ini adalah fungsi di mana mencari ayat berdasarkan urutan di mana kita dapatkan PL2 dan PL3 dan PL3. Yang mencari berdasarkan ayat ini, dia adalah fungsi selanjutnya mencari ayat ini berdasarkan urutan antara satu dan PL3. Ini adalah fungsi mencari nama PL-nya. Saya lihat dia dapat di sini mencari nama. Yang selanjutnya adalah mencari nama anak fungsi mencari nama. Ini saya. Selanjutnya adalah mencari melalui faktor anaknya. Di sini dia akan menentukan nilai anak faktor melalui anaknya. Dia akan sesuai dengan input nilai yang ada di form anak nanti. Dan dari itu akan dikeluarkan proses tertentu. Ini betul. Yang tadi adalah nilai yang anaknya, ini adalah yang faktor anaknya. Yang adalah mencari jumlah anaknya. Dan dari sini dia akan menjelaskan bahwa dia akan mencari jumlah anak yang sudah dikalkulasikan pada anaknya. Ini sama mencari jumlah PL-nya. Selanjutnya ini menambah PL-nya dan alternatif. Ini hapus PL-nya. Fungsinya bisa dilihat. Dia membuat data dari PL-nya. Selanjutnya sama juga hapus alternatif. Ini adalah memasukkan nilai parameter faktor PL-nya. Yang fungsi ini yang mencari data yang ada ID PL-nya. Jika resultnya kosong bakal masukkan data lain. Jika tidak bakal akan mengupdate data. Ini adalah masukkan nilai parameter faktor PL-nya. Pertama, ini sama PL ini adalah sama. Ini masukkan pokok nilai perbandingan PL-nya dan ini adalah dimana fungsi kita ada input data dan lalu kita akan melakukan perbandingan masukkan nilai nilai sesuai dengan PL-nya perbandingan ini adanya ini adalah sama tadi melakukan pokok nilai yaitu di sini anaknya yang tadi jelas tadi. Dan ini adalah cari nilai pokok perbandingan. Di sini akan melakukan perbandingan itu matrix, tidak matrix di mana akan melakukan perbandingan antara PL-nya dan anaknya. Selanjutnya ini melakukan nilai IA atau nilai agent hasil nanti ini berdasarkan nilai. Ini adalah mencari itu kualifikasi atau engine factor atau nilai max.
Ini misalnya nilai deklarasinya adalah ons index. Oke, nah ini ya selanjutnya selanjutnya kita masuk ke proses. Di sini kawan dia akan mempost menjadi satu kita akan melihat maksudnya akan dimana nilai laporan dan bentuk baris dimana akan perbandingkan bentuk baris yang x ada nilai adalah baris yang y adalah kolom dimana yang akan melakukan perbandingan antara bentuk baris berdasarkan input yang kita input seperti yang saya jelaskan di presentasi. Saya akan input berapa baris input berapa kriteria maka dalam maka melakukan perbandingan yaitu 3 kriteria yaitu 3 kali 3 perbandingan yaitu 4 3 kali 3. Ini adalah proses pengulangan dimana dia akan melakukan data sesuai perbandingan matrix dalam bentuk kriteria. Ini dia akan melakukan nilai diagonal pengulangannya investasi jumlah kolom baris kriteria menghitung jumlah kolom kriteria akan pasangan dimana dia akan menghitung jumlah kolom perbandingan misalnya dimana varia matrisnya baris dan kolom ya ini dan ini akan menghitung jumlah baris pada kriteria ada nilai matris karena ini normalisasi termasuk di sini adalah memasukkan jumlah inovasi serta ke dalam kriteria alternatif dan ini adalah konsistensi. Selanjutnya kita masuk ke kualitasnya dimana hasilnya akan menghitung rangkaian dimana antara kriteria dan alternatif misalnya ini fungsi kriteria dan alternatif dan nilainya akan dimasukkan dalam bentuk lain yang akan membandingkan antara kriteria dan alternatifnya jumlahnya dalam mendapatkan nilai setiap alternatif ya seperti sudah perbandingan di awal maka akan melakukan industrialisasi dimana hasil akhirnya di pendataan maka ini akan melakukan nilai ranking dimana akan melakukan nilai ranking setiap proses penghitungan dari akhir. Oke, ini akan melakukan sesuai tabel ini operator dengan ini kali isi dua kali tabel kualitasnya dimana kualitas alternatif dengan ini kualitas kalian kali satu sini poinnya penjelasannya ini dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dan dari dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa kesimpulan dan saran yang terdapat di dalam aplikasi ini, yaitu berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data, maka kami mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendukung keputusan pemilihan sekolah menengah berbasis web ini dibuat untuk memudahkan orang tua dalam memilih sekolah terbaik untuk anak-anaknya. Yang kedua, identifikasi awal dalam penggunaan sistem ini ialah permasalahan setiap orang tua dan siswa untuk memilih sekolah terbaik di Sorong. Dengan sistem ini, orang tua dan siswa dapat menemukan sekolah yang tepat dengan lebih mudah. Selain itu, dilakukan dengan menggunakan analitik hierarchy proses atau juga disebut dengan AHP untuk mendapatkan hasil yang optimal, dan dapat disimpulkan bahwa dapat memberikan solusi setiap orang tua dan siswa sebagai sebuah sistem alternatif. Baiklah,
Selanjutnya, sarannya berdasarkan penelitian yang kami lakukan, masih ada beberapa kekurangan yang terdapat dalam aplikasi sistem ini yang perlu dibenahi. Di antaranya, 1. Saya berharap aplikasi ini dapat dikembangkan lagi sebagai pengguna multi level agar dapat membedakan antara pengguna dan admin, dan aplikasi yang dikembangkan hanya satu pengguna. Dan yang kedua, sistem pendukung keputusan ini membutuhkan sejumlah besar kumpulan data dan alternatif untuk membuat proses pengambilan keputusan lebih cepat dan efisien. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan orang tua semua yang mendengarkan. Maaf jika banyak kesalahan dalam pembahasan kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.